Selamat datang, selamat bergabung dalam pertemuan kita hari ini terkait dengan seri penelitian kualitatif. Adapun agenda yang akan kita bahas hari ini, pertama adalah definisi dan sifat penelitian kualitatif. Kemudian, bagaimana penggunaan penelitian kualitatif di akuntansi, lalu analisis data penelitian kualitatif, kemudian contoh penelitian kualitatif akuntansi, dan penggunaan atlas TI dalam pengolahan data kualitatif. Definisi dan sifat penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini kita berusaha untuk memahami makna. Ya, makna yang dibangun oleh masyarakat dan tentang bagaimana masyarakat itu memahami dunia mereka ya. Jadi pada saat kita memahami makna tersebut, tentunya informasi yang diperoleh ini harus berasal dari informan yang benar-benar memiliki pengalaman dan dia secara sadar membagikan pengalamannya. Baru kita akan merekam atau mendokumentasikan data yang dimiliki oleh si informan. Kemudian di antara sifat atau karakter penelitian kualitatif yang pertama adalah natural setting. Ya, natural setting ini ada peneliti instrumen, yaitu instrumen penting dalam pengumpulan data. Kemudian metodenya kompleks. Lalu ada kompleks reasoning yang dilakukan melalui logika deduktif dan induktif. Kemudian fokus pada makna yang dibangun oleh partisipan. Jadi ketika informan atau partisipan ini membagikan pengalaman mereka sesuai dengan penelitian yang kita buat, nah kita harus bisa memahami makna yang sudah di-share oleh si partisipan. Ya, sifat atau karakter penelitian kualitatif ini disampaikan oleh Creswell tahun 2013. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana kualitatif dan kuantitatif. Tipe dari research question-nya ya, ada two main types. Yang pertama adalah exploratory dan juga confirmatory. Nah, untuk exploratory ini merupakan research question yang lebih kepada open-ended in nature. Kemudian yang confirmatory research question juga lebih fokus kepada closed-ended in nature. Nah, bila kita lihat, disinilah letak perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang exploratory itu untuk qualitative study, sedangkan yang confirmatory, yang closed-ended in nature inilah untuk quantitative study. Nah, di dalam exploratory ini ada dua tipe yang utama, diantaranya adalah ontological dan juga epistemological. Ya, ontological ini adalah research question capturing participant realities. Ya, di sini kita merekam bagaimana fakta kejadian pengalaman yang dirasakan oleh si partisipan atau informan. Kemudian epistemological research question-nya adalah untuk understanding a phenomenon. Bagaimana kita memahami fenomena yang ada. Nah, kalau dari confirmatory tadi yang lebih fokus kepada quantitative study, memiliki 3 tipe nih. Yang pertama adalah descriptive ya, research question, kemudian relational research question, dan causal research question. Nah, di sini kita akan berusaha mencari makna. Ya, mencari makna ketika kita melakukan penelitian etnografi dan kita masuk ke sebuah lingkup atau lingkungan dan kita ingin berbaur dan mengetahui pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya
bagaimana penerapan akuntansi di lingkup atau lingkungan daerah Bugis seperti itu ya. Nah, kita berusaha mencari makna, dan untuk mencari makna itu kita tidak bisa tinggal atau stay sehari 2 hari, tetapi kita harus stay bisa sebulan untuk mengupas tuntas ya, dan bisa tuntas juga mengupas apa yang dirasakan, bagaimana penerapan akuntansi Bugis. Kemudian, esensi dari qualitative research ya disampaikan oleh Eisner tahun 1981. Ya, walau mengetahui nama Latin bunga mawar, namun bila tidak pernah mencium baunya, kita akan luput memahami sebagian besar hakikat mawar tersebut. Ya. Kalau kita tidak pernah mencium baunya, kita akan luput memahami sebagian besar hakikat mawar tersebut. Jadi kita cuma dikasih tahu nih nama bunga mawar, nama latinnya adalah A misalnya. Tapi kalau kita tidak melihat, kemudian kita tidak mencium, kita tidak benar-benar merasakan seperti apa bunga mawar, atau kita tidak bisa memegang bunga tersebut, tentunya kita akan luput memahami sebagian besar hakikat dari mawar tersebut. Nah, kemudian, di sini kita akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu, yaitu interpretif, di mana ada teori sosial yang disampaikan oleh Gadamer, Mead, dan Wittgenstein. Yang pertama adalah fenomenologi, kemudian hermeneutics, kemudian fenomenological sosiologi, dan ada teori organisasi, yaitu ethnometodologi, phenomenological, dan symbolic interaction. Nah, kapan riset kualitatif ini akan dipilih? Ya, untuk topik penelitian tentunya bersifat sensitif, ya, karena kita mau menguji atau kita ingin menganalisa kayak tadi kondisi bagaimana penerapan akuntansi di daerah Bugis, ya. Kemudian tentunya bersifat sensitif ya, karena kita masuk ke dalam suatu suku atau daerah tertentu yang mana kita harus menganalisa, apalagi hal ini kan unusual thing ya untuk kita teliti. Kemudian topik penelitian tersebut juga bersifat rumit, tidak terukur, berkaitan dengan interaksi atau proses yang akan dilakukan. Kemudian tujuan penelitian memahami dan menjelaskan subjek penelitian yang jumlahnya sedikit. Ya, bagaimana kita memahami lalu menjelaskan subjek penelitian yang jumlahnya sedikit tersebut. Kemudian mengidentifikasi isu penting sehingga dapat dieksplor lebih lanjut oleh metode kuantitatif. Lalu menginterpretasikan, menyoroti, dan menjelaskan fenomena unik. Ya, tujuannya kan kita itu ya, bagaimana kita menginterpretasikan, kita menyoroti makna, memahami makna tadi, lalu kita bisa menjelaskan fenomena unik tersebut. Nah, what research is not? Ya, riset itu bukanlah pencarian informasi. Karena kalau pencarian informasi itu melalui buku atau majalah, tidak dapat dikatakan sebagai riset. Kemudian, tidak ada kontribusi terciptanya pengetahuan baru. Kemudian riset bukanlah memindahkan fakta, sekedar memindah fakta dari satu sumber ke sumber lain, bukanlah riset. Tidak ada kontribusi terciptanya pengetahuan, meskipun hal ini membuat pengetahuan lebih mudah untuk diakses. Ya, high quality research. Nah, skop dan batasan riset ditentukan dengan jelas ya. Kita harus ada batasan ya dengan masalah yang ingin kita teliti supaya tidak terlalu luas atau kemana-mana. Jadi lebih fokus pada batasan riset yang ingin kita teliti. Lalu prosesnya jelas sehingga dapat ditiru atau dibuktikan oleh peneliti lainnya. Desain risetnya juga jelas. Lalu mempertimbangkan etika penelitian. Data dianalisis dan dibahas dengan argumentatif.
Semua temuan disajikan dengan baik dan kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang cukup. Dan semua keterbatasan didokumentasikan dengan baik. Nah, dalam desain riset kualitatif, pertama kita harus memilih topik ya, sesuai minat atau interest peneliti. Ya, apabila teman-teman fokusnya di kesehatan ya berarti lebih ke arah kesehatan, atau ada yang lebih berminat di akuntansi perbankan, pilihnya itu, atau akuntansi pajak, atau ada yang memilih tentang teknik dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan minat. Kenapa harus sesuai dengan minat? Karena begitu kita melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan minat kita, tentu kita akan menjalankannya dengan happy ya dan tidak beban. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Alasan mengapa topik menarik. Ya, kita harus kasih reasonnya. Lalu tentukan masalah penelitian. Problem statement-nya apa dan merumuskan pertanyaan penelitian. Research question. Yang keempat, kembangkan kerangka penelitian teoritis atau theoretical framework. Lalu pilih tipe riset kualitatif, apakah semiotik, kemudian fenomenologi, etnografi, atau yang lain. Ya, pilih setting penelitian. Lalu yang ketujuh, tentukan metode mempertahankan kredibilitas penelitiannya. Bagaimana kita menentukan metode tersebut dan bisa dipercaya, tentukan metode pengumpulan datanya, lalu menentukan bagaimana data dianalisis, interpretasikan dan diskusikan temuan, dan buat laporan penelitian. Nah, dalam topik penelitian, tahapan tersulit dalam melakukan penelitian, apa yang mau diteliti? Lalu dari mana sih kita memulainya ya? Kadang juga bingung gitu ya, saya memulai dari mana. Maka dari itu kita harus fokus dulu sama masalah atau fenomena yang ingin kita teliti. Kelayakan dari masalah tersebut. Apakah dengan meneliti masalah ini bisa menghasilkan novelty, kebaharuan, dan bisa diterapkan ya. Dan bisa diterapkan bukan hanya di satu institusi saja, bisa saja diterapkan di perusahaan swasta, apakah di institusi pemerintahan, atau buat di lembaga keagamaan. Jadi harus jelas seperti itu ya. Apa yang mau diteliti, dari mana memulainya. Bagaimana menentukan masalah yang layak untuk diteliti. Dan bagaimana mempersempitnya agar dapat diteliti. Nah, kita diminta untuk memilih topik, dasar memilih topik. Kenapa kita tertarik dengan topik tersebut? Apakah topik ini memang menarik ya? Menarik dan tertarik. Lalu ada pembimbingnya ya. Biasanya kalau di S1, S2 kan ada dosen pembimbing, dan untuk S3 itu ada kopromotor 1, 2, dan promotor. Jadi 3 orang yang akan membimbing kalau di tingkatan S3. Nah, untuk yang promotor biasanya adalah seorang profesor. Kalau untuk kopromotor 1 dan 2 adalah doktor. Lalu data yang tersedia. Dasar kita memilih topik. Harus ada ya datanya. Jadi jangan sampai judulnya wah, tapi ternyata ya sulit untuk ditemukan informannya. Kita nggak dapat nih partisipannya, ya bagaimana bisa dibuat? Ya, yang ada hanya menjadi proposal saja atau menjadi bab 1 sampai bab 3 saja. Nah, kemudian karakteristik of good topics yang pertama adalah interesting. Peneliti tertarik betul dengan isu penelitian. Ya, harus benar-benar tertarik dengan isu tersebut. Kemudian researchable ya, dapat diinvestigasi melalui pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang ketiga adalah signifikan, memberikan sumbangan perbaikan dan pemahaman tentang teori dan praktek akuntansi. Ya. Jadi kita harus ada kontribusi ya, bukan cuma sekedar meneliti tapi tidak ada yang bisa diberikan. Karena ini harus
bisa menyumbang bagi pengetahuan masyarakat atau orang banyak ya, membuat sebuah kebaharuan penelitian, kebaharuan atau novelty yang baru. Kemudian manageable ya yang keempat. Sesuai dengan level keahlian peneliti, sumber daya yang sesuai dan ketersediaan waktu. Lalu ethical ya, tidak mempermalukan atau membahayakan partisipan. Jadi kita ada ranahnya juga ya, nggak bisa sembarangan dalam memberikan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaannya itu menyinggung perasaan dia ya. Pertanyaan itu harus dibuat seprofesional mungkin ya, supaya informan atau partisipan pun nyaman dengan pertanyaan yang kita berikan. Nah, proses menemukan isu penelitian yang pertama adalah baca literatur. Kemudian kita temukan gap atau kesenjangannya dan lihat fenomenanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita buat daftar pertanyaan penelitian sebanyak mungkin. Ya, kita bikin nih question ya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kemudian yang ketiga, cek literatur, apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab. Kemudian kita tes kelayakannya. Lalu hapus pertanyaan yang kemungkinan tidak terjawab. Jadi kita sortir lagi nih dari pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak banget tadi. Kemudian kita hapus yang kemungkinan tidak terjawab. Lalu apakah pertanyaan penelitian masih layak dilanjutkan? Ya, setelah itu baru kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya tuh. Kalau sudah memenuhi ke-6 syarat tersebut berarti udah aman ya. Tapi masih panjang karena biasanya dalam penelitian kualitatif itu setelah bab 3 sudah selesai baru tuh kita mulai kerjanya. Nah, apa yang dapat dilakukan ya? Nah, itu perlu kepekaan penelitian. Melihat kondisi di lapangan, ada isu menarik atau isu-isu yang belum diteliti kah? Lalu baca jurnal hasil penelitian, apa kelemahan penelitian tersebut, kemudian apakah hasilnya konsisten dengan penelitian sebelumnya, apakah saran yang diberikan oleh peneliti tersebut untuk agenda penelitian mendatang, ya kan? Nah, bagaimana isu tersebut akan dituangkan? Nah, isu dituangkan dalam bentuk cerita kontekstual melalui latar belakang masalah atau pendahuluan. Nah, apa isu utamanya? Mengapa isu tersebut menarik? Lalu apa yang sudah diteliti? Apa fokus penelitian sekarang sehingga berbeda dengan riset sebelumnya, ya kan? Ya, jangan sampai kita bikin penelitian atau masalah yang ingin kita ajukan itu ternyata sudah pernah dibuat ya. Gimana mau menemukan kebaharuan atau novelty lah, masalahnya aja udah pernah atau banyak yang sudah meneliti, ya kan? Nah, cerita kontekstual menjelaskan arti penting riset guna menjual ide kepada pihak lain. Nah, dari cerita kontekstual tersebut baru deh kita rumuskan masalah penelitian tersebut. Lanjut, menentukan research question. Agar researchable, masalah penelitian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya, harus dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk membatasi lingkup penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan mesin dari suatu penelitian. Metode, sampel, setting, alat analisis akan mengikutinya. Nah, bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian? Dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berbeda. Sebaiknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Ya, jadi kan pertanyaan. Nah, pertanyaan riset kualitatif itu tidak mengenal istilah pengaruh, hubungan, signifikan, variabel, atau pengukuran. Nah, format pertanyaan kualitatif dimulai dengan kata how, bagaimana.
atau what, apa, dan why, mengapa. Nah, fokus pada usaha to understand, untuk memahami, to explore, untuk menggali, kemudian to describe, menggambarkan, to identify, untuk mengidentifikasi, dan to explain, untuk menjelaskan. Contoh nih, bagaimana pelaku memahami anggaran berbasis kinerja. Ya, kalau pertanyaan ini dan kita rekam ya, tentunya bisa jadi informan akan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, jawaban dari para informan tersebut ya, tugas kita nih sebagai periset atau peneliti untuk mengambil sarinya, mengambil intinya dari jawaban yang sudah diberikan oleh informan. Mengapa perusahaan melakukan manipulasi laba? Lalu bagaimana manipulasi laba dapat terjadi dalam suatu perusahaan? Nah, berikut contoh research gap. Ya, penelitian berkaitan dengan pelaporan keuangan, corporate governance, kemudian disclosure atau pengungkapan dan sejenisnya telah banyak dilakukan di berbagai negara. Namun demikian, meskipun penelitian tersebut menggunakan variabel yang sama dan alat analisis yang sama, mengapa hasilnya tidak selalu sama? Ya, tadi kembali kepada pemahaman makna tadi ya. Orang sama kok variabelnya, alat analisisnya juga sama. Tapi ternyata pemahaman setiap riset atau peneliti itu yang membedakan. Apa artinya? Berarti ada sesuatu spesifik yang melekat pada masing-masing perusahaan dan sesuatu tersebut mempengaruhi praktek pelaporan keuangan. Kemudian, masih dalam fenomena ya, dalam praktek pelaporan keuangan di Indonesia ada kecenderungan bahwa kebanyakan perusahaan melaporkan informasi keuangan yang tidak transparan dan kadang menyesatkan. Nah, kondisi ini diperparah dengan praktek korupsi dan kolusi yang tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis tetapi juga pemerintahan. Namun demikian, di sisi lain ada beberapa perusahaan yang menyajikan laporan keuangan apa adanya dan memperoleh penghargaan sebagai perusahaan dengan laporan keuangan terbaik atau Annual Report Award. Lalu apa kira-kira masalah penelitian yang dapat dirumuskan dari contoh di atas? Ya, coba teman-teman lihat ya dari masalah ini. Terus kita diminta untuk merumuskan kira-kira masalah penelitian yang mau diteliti itu apa. Lanjut, fokus perhatian. Ada sesuatu yang tidak terukur yang membentuk praktek pelaporan keuangan. Ya. Ada karakteristik khusus yang melekat pada setiap perusahaan sehingga membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Ya, jadi dia punya ciri khas gitu ya. Perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, kayak tadi perusahaan A dengan jenis perusahaan yang sama aja, misalnya perusahaannya manufaktur. Diteliti juga oleh periset B dengan jenis perusahaannya perusahaan manufaktur. Nah, tentunya hasil yang didapatkan juga pasti akan berbeda karena ada karakteristik khusus tersebut. Lalu ada aspek eksternal yang kemungkinan membentuk praktek pelaporan keuangan. Apa nih yang menyebabkan sama-sama perusahaan manufaktur juga, kenapa bisa mendapatkan hasil yang berbeda? Oh, ternyata ada juga aspek eksternal. Lalu beberapa peneliti menyarankan untuk melihat praktek akuntansi dari kacamata sosial, nilai atau norma, keyakinan, budaya, power politik, dan aspek lain di luar pertimbangan teknis dan ekonomi. Lanjut rumusan masalah. Dalam kondisi lingkungan bisnis dan pemerintahan yang korup, mengapa ada perusahaan yang menyajikan laporan keuangan berkualitas? Nah, secara khusus pertanyaan penelitian, mengapa perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk membuat laporan keuangan berkualitas? Kemudian mengapa perusahaan tersebut merancang laporan keuangan untuk menyampaikan pesan kepada audiensnya? Lalu bagaimana tekanan institusi eksternal
atau regulasi membentuk kebiasaan perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan. Dan yang keempat, bagaimana dinamika organisasi seperti beliefs, values, norms, power, and leadership membentuk praktek pelaporan keuangan. Nah, tujuan dan kontribusi. Tujuan riset apa sih yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan? Ya, untuk kontribusi riset ada kontribusi teori, kemudian ada kontribusi praktek kah, dan adakah kontribusi kebijakan. Nah, tujuan dalam riset kualitatif ada discover, explain, explore, identify, or describe. Menemukan, menjelaskan, menggali, mengidentifikasi, atau menggambarkan. Nah, ini PhD original contribution. Jadi kontribusi apa nih yang ingin dihasilkan dari seorang lulusan PhD? Ya, di sini recontextualization of an existing technique, teori atau model sebagai contoh dengan mengaplikasikan teknik pada konteks yang baru dengan melakukan pengujian teori dengan pengaturan atau model yang baru. Lalu menunjukkan the applicability of a model to a new situation. Jadi kalau misalnya model ini bisa diaplikasikan pada situasi yang baru. Yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa ketika kita menghasilkan novelty atau kebaruan tersebut, novelty ini bisa diaplikasikan ternyata bukan hanya di institusi pemerintahan, tapi bisa juga diaplikasikan di korporat atau di perusahaan-perusahaan swasta, atau bisa diaplikasikan di lingkup universitas, baik di universitas negeri atau universitas swasta. Ya, jadi showing the applicability of a model to a new situation. Kemudian konfirmasi dan juga perluasan daripada model yang sudah ada. Sebagai contoh ya, melakukan pemeriksaan ya atau evaluasi terkait dengan efek dari perubahan kondisi yang ada. Ya, dengan menyediakan an experimental assessment of a specific aspect of a model. Lalu kita membuat juga contradicting an existing model or a specific aspect of a model. Ya. Tentunya akan ada kontradiksi ya dengan model yang sekarang dengan model yang nanti akan kita bangun atau kita buat. Nah, itu nantinya kita harus bisa jelaskan kenapa kita misalnya menambah satu hal lagi atau satu variabel lagi sehingga ini menjadi model yang baru atau kebaharuan kita, atau kita menggugurkan teori-teori yang sebelumnya dan kita akhirnya menghasilkan sebuah teori yang baru. Ya, kemudian masih dalam kontribusi yang akan diberikan oleh seorang PhD adalah combining two or more ideas. Jadi kita mengkombinasikan dua atau lebih gagasan dan juga menunjukkan that the arrangement reveal something new and useful. Jadi yang akan kita hasilkan ini akan memberikan sesuatu hal yang baru dan berguna. Lalu kita harus bisa mendemonstrasikan konsep tersebut. Dan kita memberikan bukti-bukti that something is feasible and useful. Bahwa dia benar-benar bisa digunakan dan nyata ya kan. Or that something is invisible and explaining why it fails. Jadi kita ternyata ini nggak bisa loh diaplikasikan, tapi kita harus bisa jelaskan kenapa hal ini menjadi gagal. Lalu implementing a theoretical principle ya, jadi mewujudkan atau mengaplikasikan prinsip-prinsip dari teori tersebut. Lalu showing how it can be applied in practice, making ideas tangible, how something works in practice, and what its limitation are. Jadi kita ini akan menunjukkan ya, bagaimana model tersebut bisa diaplikasikan di lapangan, bisa membuat sebuah gagasan baru, dan bagaimana bisa
hal ini bisa berjalan. Dan juga kita harus sampaikan apa limitasinya atau keterbatasan-keterbatasannya. Lalu providing a new solution to a known problem and demonstrating the solution efficacy. Ya, kita akan menyediakan nih, kita suguhkan ini loh solusi yang baru dengan masalah yang sudah diketahui. Dan kita akan mendemonstrasikan bagaimana solusi ini diaplikasikan atau diterapkan. Nah, the 3 layers analysis for accounting qualitative research. Ya, untuk layer yang pertama adalah deskriptif. Kemudian layer yang kedua itu adalah make model, dan layer yang ketiga adalah meaning of model. Jadi first layer ini atau deskriptif, your result finding describe for new factors for influence the phenomena. These factors explain how they were existing in phenomenon context. Ya, jadi di sini dia menggambarkan. Ya, harus bisa menghasilkan, hasilnya itu bisa menggambarkan ya new factor dan bagaimana bisa mempengaruhi fenomena yang ada. Dan faktor-faktor tersebut menjelaskan bagaimana bisa hadir pada konteks fenomena yang sudah diperoleh. Lalu second layer yaitu make model. Each factor needs to be modeled to explain a phenomenon under study. Ya, jadi masing-masing faktor itu yang sudah dibentuk model ini bisa menjelaskan fenomena yang ada, dan each factor ini explain how it is related and becomes a new finding for the phenomenon under study. This model can also be confirmed by the theory that is in the literature. Lalu layer yang ketiga adalah meaning of model ya, bagaimana nih arti dari model tersebut. The emerging model explain what meaning the researchers found in the study. How can this meaning be the contribution of knowledge and theory to the field under study? Ya, lanjut. Penggunaan penelitian kualitatif di akuntansi. Ya, dalam accounting as a social practice and qualitative research. Bagaimana sih kalau akuntansi itu kita terapkan pada qualitative research? Nah, di sini ada pendapat menurut Potter tahun 2005 bahwa penelitian pada akuntansi sebagai sosial dan juga praktek sosial dan institusi yang mana bermula dari pencarian dan juga penggalian tentang akuntansi dari sudut pandang yang luas, dan kemudian melakukan investigasi terkait dengan pengaplikasian praktek akuntansi yang terjadi secara sosial dan juga dengan konteks perusahaan yang benar-benar terjadi. Kemudian the application of accounting practices will have implication for individual behavior and the functions of organization and society. Yeah, finally, viewing accounting as a social and institutional practice also creates a need to understand how the domains in which accounting practices are applied are shaped and reconstruct. Nah, types of research question appropriate to qualitative research model, research method. Yeah, the interpretive accounting community has devoted a lot of attention to explaining how integrated reporting can be used to strengthen an organization's social, economic, and environmental goals. Ya, jadi komunitas akuntansi ya, kalau yang teman-teman suka mendengar yang namanya badan-badan yang dibentuk seperti IFRS, kalau kita punya IAI ya, di mana mereka benar-benar berfokus pada hal-hal yang bisa menjelaskan bagaimana pelaporan itu dapat diintegrasikan dan kemudian dapat digunakan untuk apa, memperkuat organisasi sosial perusahaan-perusahaan ya kan, ekonomi dan juga tujuan daripada lingkungan. Nah, sebagai contoh, seberapa profesionalkah
akuntansi itu bisa memberikan keamanan secara secure legitimasi and use their financial reporting expertise to expand into other areas of corporate reporting and consulting. Lalu bagaimana sistem akuntansi ini bisa digunakan untuk merubah perilaku daripada praktisi. Lalu bagaimana individu-individu merespon terkait dengan akuntansi yang baru dan juga prescription auditing, ya kan? Nah, opportunities to investigate new accounting phenomena. Nah, bila kita lihat new accounting phenomena are continuously being introduced, ya memang fenomena-fenomena yang terjadi dalam akuntansi ini telah diperkenalkan. Emang apa Pak yang menjadi fenomena dalam akuntansi? Misalnya tentang akuntansi lingkungan hidup, ya akuntansi lingkungan hidup ada kaitannya dengan CSR. Kemudian ada lagi yang namanya audit forensik. Ini kan sebenarnya sebuah fenomena yang secara terus-menerus diperkenalkan. Some of the more recent examples relate to the impacts of economic, social, and environmental sustainability, particularly climate change and how companies disclose and report their related activities to investors, policymakers, and the wide public. For this reason, qualitative accounting research is well suited for examining how accounting affects certain members of society and how they affect accounting. According to the Fillers et al., in 2019, qualitative research methods can be used to test how accounting affects employees in context, ya. Jadi bagaimana akuntansi ini berdampak pada karyawannya. Lalu the same type of question can be asked about other groups in society. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bisa ditanyakan pada komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu can also examine important questions, ya, bisa mengevaluasi atau menilai pertanyaan-pertanyaan yang penting ini berkaitan dengan profesi akuntansi, ya. Profesi akuntansi seperti tax consultant, auditor, ya kan. Nah, itu bisa diterapkan. And conclusion and limitation, ya. This paper only provides a conceptual pathway for conducting qualitative research using the phenomenology methodology. Kemudian there are many other ways to be able to do qualitative research in accordance with the context and phenomena that arise in the environment. Lalu the next step after qualitative research in the management discipline and field research is completed. The researcher faces several challenging questions such as put some theory into these organizational problems. Kemudian, for phenomenology research, perhaps the most promising opportunity for researchers to advance the phenomenological approach is to review the work of Alfred Scholz. Nah, itu disampaikan oleh Scholz. Nah, kita baru masuk nih kepada analisis data penelitian kualitatif. Ya, dalam analisis data kualitatif itu ada yang namanya coding, ya. Nah, coding ini adalah sebuah skill yang harus terus diasah, bukan berupa knowledge, ya. Coding adalah proses utama dalam analisa. Tanpa coding, penelitian kualitatif tidaklah berjalan. Nah, proses coding dalam berbagai levelnya adalah interpretasi seorang peneliti terhadap data. Ya, jadi bagaimana kita menginterpretasikan terhadap data yang sudah kita peroleh. Datanya berupa apa? Bisa dalam rekaman, dokumentasi atau foto-foto, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang kita buat. Sehingga tidak ada benar atau salah, tetapi logis atau tidak logis, ya. Make sense gak sih? Logik gak sih? Atau tidak masuk akal seperti itu. Nah, review tentang coding dan pengkodingan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang merah, kita kumpulkan merah sesama merah, ya. Terus yang warna kuning ini kita gabung jadi satu. Kemudian yang warna orange ini kita jadikan
di sini. Nah, tugas kita adalah mengklasterkan ini, memetakan ini nih. Kita kumpulkan, oh dari satu informan A kita dapat ini, oh dari satu informan B kita dapat ini, ternyata informan yang C kita hanya dapat 2. Ternyata dari 2 yang ini bisa jadi ini adalah key informan ya, sehingga kita kumpulkan datanya sama dengan yang ini, dan ternyata ada kemiripan ya. Nah, itu kita bisa menyimpulkan juga dari situ. Nah, struktur analisis ya, kalau teman-teman lihat di sini ada abstrak, teori, kemudian tema. Tema ini terbagi atas 2, yaitu 2 kategori. Nah, dari masing-masing kategori ini terbagi lagi atas kode. Code ya. Nah, code itu akan ada quotation, dan seterusnya. Nah, teknik mengkodingan yang pertama adalah menyisipkan data. Kemudian kita buatkan query-nya. Menentukan tipe coding, lalu lakukan pengkodingan. Setelah itu lanjut nih ke sini. Jadi siapin data dulu, kita lakukan query, menentukan tipe coding, lakukan pengkodingan, lalu kita lakukan visualisasi. Setelah visualisasi, buat pola axial coding, ulangi pada data 2, dan kemudian kesimpulan. Nah, tipe-tipe dari coding ini ada conventional content analysis, lalu ada directed content analysis and summative content analysis. Nah, pencarian pola atau pattern coding ada yang bentuknya seperti ini adalah similarity, lalu yang ini adalah difference. Nah, ini frekuensi, sequence ya, berurutan atau berulang bisa juga, correspondent, dan causation. Nah, dalam melakukan analisis, ya kita akan melihat seperti ini ya. Pentingnya PBMT. Nah, di sini penting, lalu kita akan ke sini associated with mendapat informasi. Ke sini dampak keikutsertaan PBMT, lalu is associated with. Ya, jadi itu dia sama dengan apa nih? Oh, ternyata dia associated with ini. Oh, ternyata ini disebabkan oleh ini. Nah, tugas kita tuh untuk melakukan analisa. Nah, di sini ada relasi ya. Labelnya seperti ini. C1 is associated with C2. C1 ini is part of C2. Oh, labelnya seperti ini. C1 is cause of C2. C1 contradicts C2. C1 is a C2. C1 non-name C2. C1 is property of C2. Nah, bila kita lihat labelnya adalah seperti ini. Ini label 2 dengan kelebarannya. Ada color-nya apa, lalu formal attribute, layout direction. Nah, kemudian contoh simetrik ya, statement informan wawancara. Saya mengharap anggota keluarga saya yang meneruskan usaha saya. Kode pemilik ya, statement informan, rapat direksi. Danu anak pertama saya lulusan sekolah bisnis Harvard dan dia mampu menghandle perusahaan ini. Code proses. Statement informan wawancara. Ya, saya ingin anak-anak saya yang meneruskan perusahaan ini. Bisnis ingin anggota. Keluarga jadi direktur. Nah, statement informan rapat direksi, Kurniawan mungkin cukup capable untuk menjadi direktur. Tetapi saya kira Handi lebih cocok. Handi adalah anak bungsu direktur. Ya, jadi ini ada kesamaan ya. Kodenya adalah penunjukan kandidat direktur. Lalu statement informan wawancara, kami sebagai pembangun bisnis ingin anak cucu kami yang melanjutkan ini semua. Nah, statement informan atau rapat direksi, pegawai kami yang kami dorong untuk terus belajar dan berlatih mengambil keputusan bisnis adalah Agung. Agung adalah menantu direktur. Nah, berarti hubungan simetrik karena proses penunjukan kandidat, meski melalui rapat direksi, tetapi semua kandidat yang terpilih adalah anggota keluarga. Jadi ya cuma formalitas saja ya rapat direksinya ya. Ternyata kandidat terpilih adalah anggota keluarga. Sedangkan diketahui informan berprinsip anggota keluarga jadi direktur. Ini berarti proses penunjukan sesuai dengan pimpinan perusahaan. R adalah anggota keluarga dan anggota keluarga R adalah pasti pimpinan perusahaan.
Nah, kemudian contoh asimetrik. Ya, tadi kan kita sudah lihat contoh simetrik. Ya, ini contoh asimetrik. Saya mengharap anggota keluarga saya meneruskan usaha saya. Nah, itu statement informan wawancara. Statement informan rapat direksi. Danu, anak pertama saya lulusan sekolah bisnis Harvard dan dia mampu menghandle perusahaan ini. Ya, proses penunjukan kandidat direktur. Tentunya yang terbaik dan berpengalaman saja yang layak memimpin perusahaan ini. Kurniawan mungkin cukup capable untuk menjadi direktur, tapi saya kira Handi lebih cocok karena Handi adalah anak bungsu direktur. Kemudian kami sebagai pembangun bisnis ini ingin anak cucu kami yang melanjutkan ini semua. Lalu statement informan rapat direksi, pegawai kami yang kami dorong untuk terus belajar dan berlatih mengambil keputusan bisnis adalah Agung. Agung adalah menantu direktur. Kodenya adalah proses penunjukan kandidat direktur. Nah, berarti hubungan asimetrik karena proses penunjukan kandidat meski melalui rapat direksi, tetapi pada kasus perusahaan B, kandidat yang terpilih adalah anggota keluarga tanpa ada latar belakang pengalaman, sedangkan diketahui informan berprinsip yang terbaik yang layak jadi direktur. Ini berarti proses penunjukan sesuai dengan pimpinan perusahaan. R adalah orang terbaik dan not orang terbaik. R adalah pasti pimpinan perusahaan. Nah, kemudian contoh transitif ya. Statement informan wawancara, saya mengharap anggota keluarga saya yang meneruskan usaha saya. Danu, anak pertama saya lulusan sekolah bisnis Harvard dan dia mampu menghandle perusahaan. Tentunya yang terbaik dan berpengalaman saja yang layak memimpin perusahaan ini. Kurniawan mungkin cukup capable untuk menjadi direktur, tapi saya kira Handi lebih cocok. Handi adalah anak bungsu perusahaan. Kami sebagai pembangun bisnis ini ingin anak cucu kami yang melanjutkan ini semua. Handi adalah mantan direktur bisnis startup di Jakarta. Nah, pegawai kami yang kami dorong untuk terus belajar dan berlatih mengambil keputusan bisnis adalah Agung. Agung adalah menantu direktur. Nah, hubungan transitif karena if kandidat pimpinan is berpengalaman and Handi is berpengalaman, then Handi is kandidat pimpinan. Ya, jadi transitif ini dimasukkan di sini nih yang di bold hitam ya. Handi adalah mantan direktur bisnis startup di Jakarta. Nah, relation A is associated with B. A contradicts B. A no-name B. Ini simetrik. Rumusnya if X RY dan Y RX. Kemudian A is property of B. A is part of B. Ini simetrik. If X RY then not Y RX. A is part of B. A is cause of B. A is B. Transitive. If X RY and Y RZ then XRZ. Ya, kemudian bila kita lihat di sini ya, C is associated with C2 ABC. Nah, network view-nya akan terlihat seperti ini. Terpendidikan, informan, direktur, sarjana, in course of. Nah, thematic writing. Informan mengevaluasi pelatihan yang dilakukan oleh PBMT sebagai pelatihan yang berdampak positif. Dan ini dibuktikan dengan meningkatnya kinerja dan wawasan karyawan yang keduanya memberi kontribusi pada pelayanan di BMT. Informan yang semakin bagus. Nah, ini juga diperkuat oleh pandangan informan bahwa ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan perlunya peningkatan pelayanan BMT menjadi alasan pentingnya pelatihan kerja. Dan selama ini, adanya PBMT telah memberi kontribusi pada anggotanya BMT, berupa pemberian informasi, wawasan, dan perlengkapan. Akan tetapi, meskipun demikian, persepsi informan tentang pelatihan BMT yang dipimpinnya tidak secara rutin mengirimkan kontingen ke pelatihan arena. Terkadang PBMT mengadakan pelatihan dengan tema yang sama.
Apakah informan memandang bahwa seorang pegawai hanya cukup sekali menerima pelatihan dengan tema yang sama? Hal ini yaitu persepsi informan atau direktur terkait dengan kognisi dan proses pembelajaran perlu diteliti lebih lanjut. Apakah yang demikian ini karena latar belakang informan atau faktor lain gitu? Ya, mendengar 100 kali tidak akan lebih baik dari melihat 1 kali. Tentunya mencoba akan lebih lagi. Ya, kita mendengar, tapi kalau kita lihat kan kita saksikan secara langsung. Bisa setara sih dengan itu ya. Daripada kita dengar, kita datang langsung dan kita melihat langsung seperti tadi. Kita dikasih tahu namanya bunga mawar, tapi kalau kita tidak melihat bunga mawar secara langsung dan kita tidak mencium bunganya, tentu kita tidak tahu mawar itu seperti apa, ya. Nah, contoh penelitian kualitatif di akuntansi ya ini adalah salah satu ujian promosi doktor dari salah satu Pak Doktor Dr. Bonix Hedi Maulana dan mengambil judul Perspektif Budaya Jawa dalam Kegunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi di Jawa Tengah. Kemudian, pemanfaatan Atlas TI untuk analisis data kualitatif. Oke, demikian untuk sharing seri penelitian kualitatif kita hari ini. Silakan apabila teman-teman ada pertanyaan untuk bertanya di kolom komentar di bawah, atau bisa juga di klik subscribe supaya saya bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya memasukkan video, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Demikian, terima kasih.